grace and mercy that flowing through every single one of us right now. We are opening our heart and our mind, our eyes, spiritual eyes, to be able to listen to your word only, Lord Jesus. Speak to every single one of us, Lord, clearly and plainly, so that we all can understand everything that you're about to give us. Speak to us, Lord. Pour out your heart for everyone in this place. We praise you and we love you in the name of our Lord Jesus Christ. Everyone said, Amen. Haleluya. Silakan duduk semuanya. Praise God. God is good. And all the time. Amen. Hallelujah. Our God is an awesome God. We ought to praise Him every single time in our life. Amen. Everything that we have, everything that we do, it's all made possible because of His grace in our life. Praise God. How's everybody doing this morning? Praise God. Glad to see you all. What a wonderful morning. Amen. Yeah. For you guys that for live streaming right now, happy Sunday. Yeah. A few of us, they're out of state and out of the country at this moment, but we pray for them also that they're hearing and listening to the same word of God that we are hearing in this place. Amen. Yeah. Every single day, ya, setiap hari, every single day we thank God for everything that He has done in our life. Amen. Ya, kita semua bersyukur karena kita mengerti, kita tahu itu semua made possible because of His work in our life. As we going through the week, as we celebrating the Pentecost, the pour out of the Holy Spirit over the believer, dan kita berjalan dan kita mengerti, we know exactly the heart of God because of the Holy Spirit that lives in us. Amen. Kita bisa mengerti Tuhan bukan dengan pikiran kita. It's not by our mind. It's not by our feeling. We know God. We can connecting with God by the power of the Holy Spirit. Amen. Yeah, we learn from Pastor Anton last week also through the week, a few weeks that he is been here, that our being, keberadaan saudara dan saya, itu terdiri dari apa? Masih ada yang ingat saudara? Dari spirit, jiwa, dan tubuh. Kenapa saya katakan spirit, jiwa, dan tubuh? Karena seringkali kita selalu bilang apa? Tubuh, jiwa, dan roh. Dengan kata lain, kita ingin mengatakan bahwa hidup saudara, keberadaan saudara, who you are is what you see. Tetapi sebenarnya kebenaran yang ada di dalam hidup saudara dan saya, apa yang engkau lihat itu bukan engkau sendiri. Karena apa yang sebenarnya itu adalah roh saudara. The spirit inside of you. That spirit that have the mind that lives in the body. Yang tinggal di dalam tubuh. Oleh karena itu, pengenalan Tuhan Allah atas saudara dan saya bukan dilihat dari muka saudara, tapi dilihat dari apa yang ada di dalam tubuh saudara. Your being, your true being is not the outside of you, but is the inside of us.
Now the focus are different, right? When you start thinking about the spirit, mind, and body, now you are saying it's all starting in the inside first. Segala sesuatunya selalu berasal dan dimulai dari dalam dulu, baru ke luar. So many time, especially, maybe even some of us Christians, so many times we more and more paying more attention to the exterior of you. Yang ada di luar. We spend so much time to take care of your body, so much time to take care of your mind, of your soul, right? But we spend so less time for the spirit, yang paling penting, yang ada di dalamnya ini. Dan kita diingatkan hari-hari ini bahwa sebenarnya sebagai anak-anak Tuhan, for you and I, for every single one of us, the most important thing in our life is the inside. Kalau di inside-nya beautiful, if your inside is beautiful, it'll come out beautiful on the outside. Benar nggak, saudara? Benar. Haleluya. It's so resonating inside. The Spirit of God inside of you. Amen? Yeah. As we turn the page into the new chapter of this church as JKI Ebenezer Community Church, and to celebrate the goodness of God in His church here, right? We spent time with the chairman of JKI, Pastor Adi, and then some of the senior pastor in JKI, Pastor Anton, here in this last couple of weeks. It was so amazing. It's so amazing because it's not an ordinary time that we are able to do that with them. Ya, kita bukan suatu hal yang sederhana kalau saudara dan saya bisa spend times selama seminggu, 2 minggu bersama dengan mereka, karena beliau-beliau ini adalah orang-orang yang sangat sibuk, saudara, sebenarnya. Ya, keberadaan mereka ada di tengah-tengah kita juga karena kemurahan Tuhan. Karena beberapa bulan ataupun pada saat pembicaraan itu mulai dinyatakan mereka akan hadir sendiri atas peresmian JKI itu, sebenarnya schedule mereka itu sudah padat. Tetapi karena kemurahan Tuhan, mereka atur sampai ada yang harus mereka cancel supaya mereka ada di tengah-tengah kita. Tetapi itu semua, saudara, saya percaya, I believe that everything that happened is because of God working through them to send us a message. Ya. Dan kita dibukakan visi dan misi dan juga cara kita memandang hidup kita, ya. Cara kita berpikir, ya, our mindset become different now. And I hope and I pray that every single one of us, we're gonna start working from the inside to the outside of our life. Amen? Kita mulai, saudara, memberikan waktu yang lebih lagi untuk sesuatu hal yang lebih penting di dalam hidup kita semua, yang berasal dari dalam dan keluar. It doesn't mean that we don't have to care about everything on the outside. Bukan maksudnya saudara dan saya kita nggak perlu memperhatikan keberadaan jasmania saudara. Penting nggak, saudara? Penting. Menjaga tubuh jasmani kita itu penting. Memperhatikan makanan-makanan yang kita makan itu penting, benar nggak? Ya. Berolahraga itu penting nggak? Penting.
Jalan pagi penting nggak? Kalau ada yang bisa jalan pagi, jalan sore, tapi bergerak, amin, penting. Kita memperhatikan pikiran, the mind, the soul of you. Is that important in our life? Important also, right? Especially us here, we have to train ourselves every single time. Kita harus coba terus. Amin, saudara? Ya, makanya anak-anak kita, that's why we always encouraging our children to go to school, right? Supaya mereka mendapatkan masa depan yang lebih baik lagi. It's important. But many times, seringkali apa yang terjadi di dalam hidup kita, especially here in America, I'm not sure in Jakarta or in Indonesia, mungkin udah sama juga sekarang, saudara. Kebanyakan semua kita, every one of us, more often than not, that we always paying more attention to the outside of us rather than the inside of us. Kita neglect sama apa yang ada di dalam hidup kita yang terbaik itu, yang adalah spirit kita itu, saudara. Dan kita akan belajar sebentar, saudara. As I preparing this message, God telling me and sending me, put this in my heart and saying that you need to go back to the basic. Kembali kepada dasarnya. What is Christian? What is church? Apa sebenarnya anggota kerajaan Allah itu? What is the believer? Apa sih sebenarnya? Siapa sih mereka? Makanya title-nya hari ini saya taruh title-nya itu The Community, the title of this message this morning. Because we are all gathered by God, semuanya kita disatukan di dalam kasih kemurahan Tuhan itu, ya, di dalam suatu komunitas yang Tuhan sudah siapkan di dalam hidupmu. Seringkali mungkin saudara dan saya bilang, iya kan karena saya memilih saya datang ke sana. That is true. Tetapi God put that in your heart to go. Karena apa? Ada rencana Tuhan pada saat komunitas itu diberikan. Tuhan ingin membangun kehidupan saudara. Ya, bukan hanya yang tadi saya kasih tahu itu. Tetapi yang terutama adalah spiritual life, saudara. Your spiritual life in you. The word community, Ebenezer Community Church Colorado, is not a coincidence. Kita nggak asal-asalan kasih nama begitu, saudara. Kita berdoa untuk nama itu, saudara. It's a community. Amin. Saudara dan saya, kita semua ada di dalam komunitas yang Tuhan sudah siapkan. Bukan saya yang siapkan, saudara. Bukan ya board gereja ini yang siapkan. Tuhan sudah siapkan. Sombong sekali kalau kita sampai bilang, oh iya itu karena saya itu. Besok aja kejadian, besok aja kita nggak akan pernah tahu, saudara. We have no idea what's going to happen. Right? And then if you think everything that's going on in your life because of you, kita adalah manusia yang paling celaka di bumi ini. Haleluya. We are. We have to know. Kita harus menyadari dengan sebesar-besarnya, saudara. Ya, kalau saudara masih bisa ada di tempat ini, itu semua karena kemurahan Tuhan. Everything that happened is because of the grace of God that you can still be alive right now. But as like the early church lived, we're gonna
we're gonna go and read this from Acts chapter 2. Yeah. We know they have their own community. Mereka mempunyai komunitas sendiri, saudara, pada saat mereka mengenal Tuhan, pada saat mereka mengerti siapa Tuhan. They have their past. Mereka mempunyai cara hidup yang lama, tradisi yang lama, kebiasaan yang lama. Tetapi pada saat mereka mengenal Tuhan, kebiasaan yang lama itu sudah berubah, saudara. Automatically. Haleluya. Kalau orang Batak dulu kebiasaan lama masih suka di kampung-kampung sana, bapak-bapak di Lapo Tuak, ibu-ibu kerja. Ya. Nggak tahu sekarang masih begitu apa enggak. Tapi pada saat mereka mengenal Tuhan, yang mereka lakukan dulu itu nggak mereka lakukan lagi. Amin. Haleluya. When you know Christ, pada waktu engkau mengenal Tuhan Yesus, kebiasaan lama kamu yang tidak berkenan kepada Tuhan itu tidak akan engkau lakukan lagi. Nggak mungkin, saudara. Gak mungkin saudara bilang saudara punya Roh Kudus tinggal di dalam hidupmu dan engkau katakan engkau orang Kristen tetapi masih terus menyakiti hati Tuhan. Kalau saudara dulu penjudi, saudara, if you used to, ya semua kita, ya, apalagi kalau saya lahirnya di daerah di sekitar situ, saudara. Ya, kalau uang di bank itu bukannya minus, masih main terus, saudara. Kalau masih bisa digesek gitu, masih keluar uangnya gitu kan, oh masih dapat poinnya, main terus sampai jontor, saudara. Tapi pada saat engkau mengenal Kristus, kalau engkau bilang engkau orang Kristen, engkau bilang engkau terima Yesus, saya percaya engkau tidak akan lakukan lagi hal-hal seperti itu. Apalagi banyak yang lain-lain. Amin. Dan kita pada saat Roh Kudus tinggal, when the Holy Spirit lives in you, you not becoming the perfect man right away. Or the perfect woman right away. Karena apa? Karena kedagingan saudara, pikiran saudara itu masih lebih besar daripada roh saudara. The Spirit of God that lives in you masih baby. Tapi the baby spirit that is in you, you need to feed it so it'll grow. Amin. Jadi apa, saudara? Apa yang dibilang sama Yohanes Pembaptis itu menjadi kenyataan. Yohanes bilang apa? Biar aku semakin kecil dan dia semakin besar. Christ that lives in you, the baby Christ that's born in your life by receiving Him in your heart. Jangan baby terus. Kalau nggak dikasih makan, babynya jadi mati juga, saudara. Dead. Tetapi hari ini, saudara, kita akan melihat bagaimana sih sebenarnya gereja itu dan community terbentuknya itu gimana. The community that have their own way of living and their own way of habits. How do they live? The community built and centered in the power of the Holy Spirit. Waktu pertama mereka di pencurahan Roh Kudus itu, hati mereka langsung berubah, saudara. Their heart changed.
It's all started by accepting Jesus Christ as their Lord and Savior and give their life to get baptized. That process that took place is very amazing. Let's go to Acts chapter 2. Verse 36. We're going to just start on 36, yeah? Now, when they heard this, they heard about Jesus, Peter gave the testimony about Jesus. As you all remember, Peter was a very coward man. Pengecut, saudara. Petrus sebelum dijamah dan dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, seorang pengecut, saudara. Kenapa saya bilang pengecut? Ya, mungkin kita juga seperti Peter pada waktu itu. Saya nggak bisa bilang kita lebih baik dari Peter at that time, because when the woman asked him, waktu wanita itu datang kepada dia pada malam hari itu, at that night, you guys still remember waktu Tuhan Yesus diadili sama Pontius Pilatus itu? Mereka berkerumun di depan rumah Pontius Pilatus. Peter ada di sana. Peter was there. And then the woman said, "Hey, I think I know you. You are one of them. Kamu ini salah satu daripada murid Yesus." Sampai 3 kali Peter menyangkal, amin. Ayam berkokok dia baru ingat. Wah. Dia menangis. Karena apa? Karena dia menyesal. Tuhan, aku sudah menyangkal Engkau. Mungkin saudara dan saya pernah melakukan hal-hal seperti itu, saudara. Menyangkal Kristus di dalam hidup saudara dan saya. With many different ways. Many different ways. That is why, itulah kenapa Yesus katakan, aku pergi supaya ada penolong bagimu. Karena apa? Dia tahu kita ini lemah, saudara. Kita ini nggak kuat, saudara. You are nothing. Kita nggak bisa bikin apa-apa tanpa kuasa Roh Kudus di dalam hidup saudara dan saya. Dan Petrus waktu dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus, dia berani di depan banyak orang, saudara. Dia menceritakan siapa Yesus. Siapa Yesus yang sudah mati untuk dosa-dosa mereka. Who Jesus was that crucified on that cross. Nggak ada takut lagi, saudara. No more fear. Kok bisa ya? No more fear. The power of the Holy Spirit is real. And this is some of the word that he said at that day. Verse 36. Therefore let all the house of Israel know assuredly that God has made this Jesus, whom you crucify, both Lord and Christ. And 37, now when they heard this, they were cut to the heart. Cut to the heart. Hati yang keras, hati yang tadinya nggak mau dengar-dengaran, tetapi pada hari itu, pada waktu mereka mendengar akan perkataan Petrus, dan saya percaya the anointing, the power that coming out of his mouth is not his, tetapi adalah kuasa yang keluar karena Roh Kudus ada tinggal di dalam hidupnya. Pada waktu mereka mendengar itu, hati mereka terharu, tersayat-sayat. Dikatakan di sana, lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? What shall we do? The understanding
the cut to the heart moment at that time that we as a church need to have today. Kita juga harus melakukan dan memberikan pertanyaan yang sama pada hari-hari ini. Mungkin saudara katakan, saya nggak bikin salah apa-apa kok, Pastor. I never have nothing wrong in my life. I already accept Jesus. But I want to ask you at this moment, is the fullness of God working in your life today? Kita bisa jawab masing-masing. Amin. Kita bisa tanya diri kita masing-masing. Apakah kita, saudara dan saya, kita sudah memberikan yang terbaik untuk Tuhan? Are we giving Him the best that you have for His glory yet? Amin. Dan pada saat Petrus mendengar dan murid-murid mendengar akan pertanyaan mereka, what shall we do? Then Peter say to them, repent. Bertobat. Repent. Bertobat. Bertobat dari pikiran-pikiran kita yang jahat. Bertobat dari pikiran-pikiran yang negatif. Bertobat dari mulut-mulut yang tidak baik. Bertobat dari pendengaran-pendengaran yang tidak sesuai dengan hati Tuhan. Repent from what you see that is not according and pleasing God. Apa yang saudara lakukan melalui mata saudara, terlebih-lebih hati saudara dan saya. Amin. Pada saat Peter said here, the same thing that we have to do every single day of our life, saudara. Kita harus mau datang, selalu datang kepada Tuhan untuk bertobat. Kesalahan daripada Raja Saul berkali-kali saya katakan di sini hanya satu. Kenapa, saudara? Pada waktu dia diingatkan, dia nggak mau bertobat. Only one time. Tapi dia terus mengeraskan hatinya, saudara. He keep harden his heart toward the word of God that comes out to him. That's King Saul. Nggak mau bertobat dia. Tapi apa yang dibikin Raja Daud, saudara? Nggak ada 1/10-nya kesalahan Raja Saul itu dibandingkan Raja Daud. Tetapi Raja Daud mengerti siapa dirinya. Saya adalah orang hina di hadapan Tuhan. Siapakah aku ini, Tuhan? Dengan kata lain, dia tahu tanpa Tuhan aku nggak bisa bikin apa-apa. Pertobatan hati itu, the repentance heart always in him, selalu ada di dalam hidupnya. Dikasih tahu, diberitahu, dia langsung menangis meraung-raung. Dia katakan, Tuhan ampuni aku. Tuhan gak suka orang-orang sombong, amin. Feel righteous in your life. The righteous thing in your life membuat kita tinggi hati, saudara. Kita akan selalu merasa benar. Kita akan selalu merasa benar. Tapi kita harus mengerti koreksi diri sendiri. That is why every single time kita datang kepada Tuhan, every single night, before you go to sleep, say, Lord, forgive me for what I did wrong through the day. That you know my heart. You know my life. Nothing hides from your eyes. Gak ada yang bisa tersembunyi dari pandangan Tuhan. Dan Peter said to them, repent and let every one of you baptize in the name of Jesus Christ
for the remission of sins. So from the repentance, there's another step. Ada satu hal lagi yang harus saudara dan saya lakukan di dalam hidup kita. Apa buktinya kalau engkau memang benar-benar sudah bertobat? Ada buah-buahnya yang pasti dalam hidup saudara dan saya. Amin. Terlebih itu ada satu hal yang Tuhan sangat-sangat suka. Apa? Pada saat kita bisa mengakui Dia di depan banyak orang. That you acknowledging the name of Jesus Christ in front of many people. Pada waktu hal ini dinyatakan, pada waktu mereka menanyakan ini, yang di Yerusalem itu, ya, kita tahu yang dibaptis dan menjadi Kristen pada hari itu ada 3.000 orang. Kira-kira yang hadir mendengarkan mereka pada saat itu ada 3.000 orang atau lebih, saudara? Saya percaya 3 kali lipat, mungkin 4 kali lipat. Waktu khotbah di bukit aja, ada berapa, saudara? Lebih daripada 10.000 ya. Perhitungannya begitu. Apalagi ini di tengah-tengah kota Yerusalem. Nggak malu, saudara. Ada orang mau dibaptis malu. Nanti ajalah. Baptisnya di tempat yang ini aja. Kalau bisa jangan ada orang. Ya, jadi bukan itu. Baptize in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gifts of the Holy Spirit. Jadi nggak bisa dibalik-balik, saudara. Ada orang bilang selalu begini sama saya. Kepenuhan Roh Kudus. Kepenuhan Roh Kudus, saudara. Tetapi kebiasaan-kebiasaan yang lama masih terus dilakukan. The Holy Spirit lives in me. Coba dicek dulu, itu benar Holy Spirit apa Spirit yang lain? Karena the Holy Spirit will guide you toward the heart of the Father, toward the heart of Jesus. Akan selalu membawa saudara datang kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Apa yang Tuhan suka, itu yang Dia lakukan. Repentance is the first step that we take and accepted Jesus Christ as Lord and Savior. The second step is to give our life to get baptized in the name of Jesus Christ. And then you will receive the gift of the Holy Spirit. It can be summarized into these 3 things. Repent, reborn, and receive. Repent, reborn, and receive. Kamu gak akan bisa receive without repenting first. Terima kuasa Roh Kudus, ditumpangin tangan sampai jungkir balik, ya, kaki di atas, kepala di bawah, saudara, nggak akan bisa terjadi kalau saudara dan saya tidak bertobat. Jangan salah-salah. Karena ada hamba Tuhan yang luar biasa datang, ya kan? Wah, biar dipenuhi kuasa Roh Kudus. Emangnya dukun, saudara. Dan ini nggak bisa berubah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Cara kerja Tuhan itu selalu sama, saudara. Tuhan kita itu adalah Tuhan yang sama. Yang disembah oleh Bapa kita Abraham, Ishak, dan Yakub, itu adalah Tuhan yang sama yang kita sembah sampai hari ini. Dan tidak akan bisa berubah. You cannot expect to receive without reborn, and no reborn without repentance. This order still true until today.
This step turn everyone into a community that has same goal and purpose, and this can be happen because the gift of the Holy Spirit. Now, when they starting to receive Jesus, pada waktu mereka sudah bertobat, ada 3.000 pada hari itu. All of a sudden, seketika itu juga suatu komunitas terbuka untuk mereka semua. Terbentuk untuk mereka semua. Everyone into a community that has the same goal and purpose. This can be happen because of the gift of the Holy Spirit. The Holy Spirit can give us the one heart to achieving that goal by making your way for the Holy Spirit to work within us. Ayat yang ke-41, kita akan masuk, saudara. Sudah terbentuk komunitas, mereka sudah bertobat, mempunyai pandangan yang sama tentang siapa Kristus itu di dalam hidup mereka, dan inilah yang mereka lakukan, saudara. Ayat yang ke-41, then those who gladly received this word were baptized, and that day about 3,000 souls were added to them. Pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Luar biasa, saudara. KKR revival at that day. Ya. Dan kita mengerti mereka ini adalah orang-orang Yahudi yang menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. The behavior of people, orang-orang yang bertobat, orang-orang yang menerima Kristus, itu juga tidak akan berubah. Kalau mereka, cara hidup mereka itu dulu begitu, saya percaya pekerjaan Roh Kudus yang sama akan bekerja dengan hal yang sama untuk saudara dan saya hari-hari ini. Kalau mereka dulu senangnya bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, yang adalah kita sekarang itu Bible study namanya, saudara. Karena semuanya sudah ada di dalam Alkitab ini. Senang berkumpul membicarakan apa? Firman Tuhan. We like to gather to talk about the Word of God and how good God is in our life. Laki-laki, perempuan, anak-anak, ya, semuanya. Everyone. Motivasinya sama. Kesukaannya sama. Their liking are the same. They like to have a fellowship together, to learn in the teaching and the doctrine of the apostle. In today's world, they like to gather in Bible study, talking about the goodness of God. These are the basic common behavior of people that receive Jesus as their Lord and Savior. Saudara-saudara, kita mungkin beberapa kita diingatkan akan cinta kita mula-mula. Cinta mula-mula, saudara, pada waktu saudara kenal Yesus. When you receive Jesus, you remember how excited you were. Begitu luar biasanya kehidupan saudara. Di dalam pekerjaan aja yang saudara ingat, Bible study nanti jam berapa ya? Padahal lagi kerja, saudara. Ibadah di mana nanti ya? Ibadah di mana nanti ya? Padahal masih kerja. Maybe you still in your school, and then you still, in your mind, in your heart, you're thinking like, where's the Bible study tonight? What time is the Bible study tonight? Ada ibadah nggak hari ini? That's what they do. Kalau sampai hari ini kita nggak bisa bikin seperti apa yang mereka bikin, pertanyaannya kembali,
Ya, pertanyaannya, itu salahnya Roh Kudus? Apa salahnya kita, saudara? Karena Tuhan kita nggak pernah berubah. Our God never changed. They're longing for Bible study and testify how good is Jesus in their life. The first sign of the people filled by the Holy Spirit is that they like to read and get into the Word of God. Orang Kristen itu suka baca Alkitab. Benar nggak, saudara? We like to read the Bible. Siapa yang suka baca Alkitab di sini? Really love to read the Bible. Semua ya. Saya percaya ada yang malu-malu nggak angkat tangan, nggak apa-apa, dalam hati aja nggak apa-apa. Ya, Tuhan tahu kok. Ya, God knows. Ya, saya nggak perlu tahu, saudara. Karena urusannya bukan sama saya. Saya cuma encouraging every one of us. Saya cuman ya supaya semangat. Ya, nanti tanggung jawabnya bukan sama saya. Percayalah. The Holy Spirit will guide us and correcting us and fill us with the revelation of God. Siapa yang kalau baca Alkitab, firman Tuhan, bingung? Who in this place, when you read the Bible, you don't have no idea what it's the word saying and talking about. Siapa? Nggak ada ya, semuanya ngerti ya. Kalau udah baca Alkitab langsung ngerti semuanya ya. Saya sering nggak ngerti, saudara. Saya sering nggak ngerti. Kalau pas lagi baca, ini maksudnya apa ya Tuhan ya. That is why, oleh karena itu makanya dibilang di firman Tuhan, renungkanlah firman Tuhan siang dan malam. Karena apa, saudara? Merenungkan itu bukan cuma sekali lewat, benar? Merenungkan itu, you read it, and you looking at it, and thinking about it, and then pray about it, and ask God for His revelation over that word. Direnungkan, bukan cuma pagi, bukan cuma siang, sore. Kadang-kadang sampai kita tidur masih belum ngerti, tetapi seminggu kemudian baru Tuhan reveal. Pernah begitu, saudara? Amin. That's why, itulah dikatakan firman Tuhan itu hidup. Karena firman itu adalah Tuhan itu sendiri, saudara. The Bible is the book that inspired by the Holy Spirit. All the writers in the Bible is inspired by the Holy Spirit. So the author of the Bible is God Himself and no one else. That's why even when the Bible had many different writers, right? You guys know this, right? From Genesis all the way back to Revelation, the writers of the Bible are different. Banyak yang Tuhan pakai untuk menuliskan firman ini. But the core message from Genesis to Revelation, if you're really looking into it, the core message of the Bible is only one. What is it? Ada yang tahu, saudara? Inti daripada isi daripada firman Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu. Love God, love people. Love God, love people. That Jesus is the Lord and Savior. Amen? Amen. Kok bisa? The span is about thousand of years. Nggak ada Facebook, nggak ada Instagram, there's no social media, there's nothing like that at that time. How the Bible have the same common themes all the way from Genesis all the way to Revelation? Kok bisa
Temanya itu selalu berhubungan dari depan sampai belakang. Karena apa? Karena memang Tuhan sendiri yang memberikan inspirasi kepada penulis-penulis itu. This is the core doctrine of the apostle and the center of the teaching in that environment and in that community. Gereja mula-mula, saudara, senang berbicara dan menyampaikan dan membaca firman Tuhan. They get together in the Word, they got together in prayers, and they're breaking bread together and doing it in one accord. Dikatakan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, ayat 43. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat. Ayat 44. 44. Now all who believed were together and had all things in common. Aneh ya? I believe they have different backgrounds, right? Different statue of their living, social, pendidikan mereka pasti berbeda-beda juga. Background mereka pasti berbeda-beda juga. Tetapi dikatakan mereka bisa tuh ngumpul, mereka bisa tuh sama-sama gather together, and had all things in common. Semuanya, katanya, bahasa Inggrisnya dikatakan everything in common. Haleluya. Kok bisa ya? Kan kita selalu bilang, gak bisa pastor. Kan kita cara berpikir kita semuanya berbeda-beda. Ada orang Batak, ada orang Ambon, ada orang Timur, ada orang Jawa. Every one of us, the kids, they're born here, that they have a different perspective of life. But the Word of God said they have everything in common. Firman Tuhan yang bilang, mereka kok bisa? Mereka bisa. Kalau mereka bisa, saudara, berarti kita di sini juga harusnya bisa. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. This is on another different level here. Itu sama aja kalau Bapak Utabarut baru beli mobil, tiba-tiba kita bilang, Pastor, pinjam mobil dong. Oh iya, pakai aja. Iya, tapi mau pakainya seminggu. Nggak apa-apa, seminggu pakai aja. Amin. Atau siapa yang ada rumahnya ada 10 kamar misalnya ini kan. Wah, ada tamu nih. Datang dari Indonesia, pelayanan di sini. Oh gitu. Jangan di hotel lah, jangan di hotel, di rumah aja. Berebutan itu biasanya, saudara. Kalau menurut firman, kalau apa yang sesuai dengan apa yang saya baru baca tadi. Haleluya. Nggak nunggu-nunggu, saudara, berebutan. Sama saya ya pastor, ayo nunggu gitu. Ada perlu apa? Ini. Perlu apa ini? Haleluya. Itu cara kerja gereja mula-mula, saudara. Had all things in common and sold their possession and goods and divided them among all as anyone had need. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. The management of the church at that time are they get everything, semuanya dikumpulkan.
siapa yang perlu mereka bantu. Ya, kalau udah kasusnya begini, saudara, ya, kalau udah kasusnya begini, udah bukan masalah 10% of your tithing anymore, bukan masalah perpuluhan lagi di sini. Waktu mereka dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, ya, mereka nggak ada lagi hitung-hitungan lah, saudara. Nggak hitung-hitungan. Wah, si ini lagi kesusahan. Misalnya, ya, si ini lagi kesusahan, kayak kemarin kita ada kejadian di sini. Luar biasa. Anak-anak Tuhan di sini nggak ada tunggu-nunggu, dari saya segini, dari saya segini, dari saya segini. I'm gonna give this. It's not about the money. It's not about the berapa jumlahnya. Tetapi apa? Hati yang mau membantu, saudara. Ya. Dari sini kita bisa melihat kehidupan anak-anak Tuhan yang sudah diubahkan hatinya, saudara. Ya, every single one of them, ya, mempunyai hati yang penuh dengan kemurahan. Murah hati, saudara. Gampang memberi. Ya. Ada kira-kira yang perlu dibantu apa, nggak perlu ditanya-tanya. Apa yang bisa saya kasih? Apa yang bisa saya berikan? Apa yang bisa saya lakukan? Haleluya. That's how it is. Karena rasa, because of the life that they living at that time, they know they get it back because of Jesus give it to them. Karena dia mengerti bahwa kehidupannya diberikan kembali oleh Kristus Yesus. Dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Pastor, susah pastor. Di sini kan kita kerja 6 hari seminggu. Pulang kerja kita udah capek semua. Jamnya juga beda-beda. Tetapi yang ingin saya sampaikan, saudara, ayat yang ke-46 ini, mereka di firman Tuhan katakan dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul. Seneng ngumpul. Tapi ngumpulnya bukan cuma di Starbucks atau di Pohang, di restoran, ya kan, makan-makan. Tapi mereka berkumpul di bait Allah, ya, berkumpul di bait Allah dengan sehati sepikir. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama dengan gembira dan dengan tulus hati. Kayak nanti kita udah mau kerahkan lagi nih, nanti Pastor Rudy akan tanya saudara siapa yang mau rumahnya dibuka untuk ibadah. Ya, kita akan bicarakan sama-sama, saudara. Karena itu memang cara kehidupan gereja mula-mula. Bergantian. Mereka pindah-pindah, saudara. Ya, ibadah. Memecahkan roti. Itu ada dua hal di sana. Secara spiritual itu berarti firman, tetapi di sana juga ada apa? Makan-makan, fellowship, saudara, penting juga dijaga. Amin. Ya, fellowship. Ya, nanti siapa yang mau rumahnya dipakai untuk ibadah, cepet-cepet lari cepet-cepet ke Pastor Rode, langsung daftarkan, biar langsung 1 tahun ini semuanya terisi, saudara. Amin. Ya, berikan dulu kemuliaan untuk Tuhan, saudara. Haleluya. Kita harus rebutan, saudara.
Wah, rumah saya dong, rumah saya dong, rumah saya dong, gitu. Amin. Ya. Jangan rumah si ini aja, rumah si ini aja, rumah si ini aja. Ya. Nanti kita akan mulai di rumah kita dulu, ya, di rumah kita. Ya, iya. Iya, Ibu Sinda juga, ya kan? Semuanya kita di sini. Haleluya, rebutan saudara. Ya. Nanti sampai Pastor Rudi bilang, "Waduh, maaf ya. Tahun 2024 udah full." Weh. Amin. Ya, tahun 2024 udah full. Bisanya tahun 2025. Ayo cepetan 2025. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. They get together in every way. They bring what they have so that they can help each other. Amen. What a heart they have, no limit when they came together and bring their offering or sacrifice. The power of the Holy Spirit also shone through your gift. People that filled by the Holy Spirit is the most generous people that you know. Orang yang dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus itu bukan hanya daripada waktu dia lagi menyembah tiba-tiba dia speaking tongues, saudara. Paling sering kan begitu ya. Tapi kalau giliran mau untuk memberi, paling susah. Tetapi mereka ini lain. Mereka ini melakukan apa yang ditaruh di dalam hati oleh Roh Kudus untuk dapat membawa yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Kemarin saya nggak usah bilang orangnya di sini, ada jemaat kita, saudara kita di gereja ini, saudara. Orangnya pendiam, nggak pernah, ya saya juga nggak nyangka. Tapi kemarin bendahara kasih lihat, gede banget dikasihnya. Luar biasa. Saya percaya kalau bukan karena kuasa Roh Kudus, dia nggak akan bikin begitu. Karena dia mengasihi Tuhan, dia bisa melakukan hal itu. Dan kita sebagai gereja, kita harus bisa bertanggung jawab untuk segala hal yang jemaat berikan dan jemaat bawa kepada Tuhan di dalam gerejanya di tempat ini. Amin. Ya. The most generous people that you know, especially for the work of the ministry of our Lord Jesus Christ. Ada bedanya lagi, saudara. Ada orang kalau untuk pesta-pesta, saudara, mau berapa katanya? Sekian. Terus langsung kasih. Tapi kalau untuk hamba Tuhan, kalau untuk keperluan gereja, kalau untuk keperluan ministry, mikir, saudara. Bukan karena mereka nggak ada duit, karena memang hatinya nggak ada di situ. Saya percaya, I believe, when you have, ya, engkau dipenuhi kasih dan kuasa Roh Kudus di dalam hidupmu, hatinya itu berubah, saudara. Terbalik. Ngapain? Oh, pesta-pesta. Ya inilah sekedarnya aja. Tapi kalau untuk pekerjaan Tuhan, yang terbaik pasti akan diberikan. Benar gak, saudara? Begitu. Saudara perhatikan. You will see. Ya, nggak perlu kita melihat tanda-tanda. Wah iya, tapi dia kalau lagi menyembah luar biasa, pastor. Ya, tapi kita nggak dari sana. Kita lihat dari buahnya. God brought us together into Ebenezer community. Let us go back to the basic of a church. Kembali kepada basicnya gereja itu apa sih sebenarnya? Kenapa sih kita berkumpul di sini? Apa sih tujuan kita? Visi kita itu untuk apa? Menjangkau jiwa.
equipping people in this place. One of the big things and event that we have coming up is the youth conference in Bali on July, on August for the youth. Jadi udah ada 10 yang daftar, ya berikan kemuliaan untuk Tuhan. Udah ada 10 yang daftar, 10 people already register, ya. So this conference, you cannot be just showing up. Ya, saudara nggak bisa cuman, oh iya tuh ada youth conference di sana, I'm just gonna go there and then show up. Nggak bisa. Karena apa? Karena harus ada surat rekomendasi dari gereja. Pray for that. Saya kasih tahu ini supaya saya ingin memberikan ini kepada saudara supaya saudara mendoakan this journey. Ya, saya sendiri yang akan bawa mereka ke Bali tahun ini, ya. Nanti saudara doakan, ya. Itu akan memerlukan biaya yang besar, saudara. Tapi saya percaya, ya, we have a generous church here. Ya, kita mempunyai generous people in this place. I want us to have the same vision that we are equipping this youth. Anak-anak muda ini, saudara, because of what? We gonna be handing over this church to them. Kita akan handing over, the life of this church to them. Mereka harus diperlengkapi. How excited to see that one of these days it's not gonna be Pastor Rudy or myself preaching from this pulpit anymore, but every single week is gonna be the youth taking over. Haleluya. Berikan dulu kemuliaan untuk Tuhan, saudara. That is my dream. Amen. Yeah. And one this day we're gonna see Elle playing the keyboard or the drum or a different music instrument, right? You know, and the older brother will equip the little children and teach them how to do it. That's my dream. It's okay, right, to dream like that? Pray about it. Amin. Saudara, jadi doakan semuanya supaya berjalan dengan lancar. The fellowship that we're having, in this community, this is your people. If you go look, inilah saudara-saudaramu. Saudara dibawa di dalam komunitas ini bukanlah suatu hal yang kebetulan, karena we want to lift each other up. I believe God will multiply our life in many ways for His glory. Amen. Berikan kemuliaan untuk Tuhan, saudara. Sampai di situ firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah kita semua boleh kembali kepada cara hidup jemaat mula-mula. Amin. The basic life of the church. Amin. Mari saya undang Bani Asaf.